Hai, oke, untuk video kali ini saya akan membahas Hai semuanya, perkenalkan nama saya Veronica, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan membawa topik tentang sensor. Ini berhubungan dengan remote sensing ya guys. Jadi untuk sensor itu sendiri yang akan saya bahas ini ada berupa beberapa pengertian dan penjelasannya. Sensor adalah perangkat elektronik yang mendeteksi dan mengubah besaran fisik atau lingkungan menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh sistem elektronik. Sensor digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri, komputasi, otomotif, kesehatan, dan masih banyak lagi. Bakal saya jelasin beberapa secara rinci mengenai sensor ya. Yang pertama yang berkaitan dengan sensor itu ada prinsip kerjanya. Jadi sensor itu punya prinsip kerja. Sensor bekerja berdasarkan prinsip berupa perubahan fisik atau lingkungan menjadi sinyal listrik. Setiap sensor didesain untuk mendeteksi jenis spesifik dari besaran fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, kelembapan, gerakan, kecepatan, suara, magnetisme, dan masih banyak lagi. Ketika besaran fisik ini berubah, sensor akan menghasilkan sinyal output yang mempresentasikan perubahan tersebut. Terus yang kedua itu ada jenis-jenis sensor. Untuk jenis-jenis sensor itu terdapat berbagai jenis sensor yang dapat dikembangkan untuk berbagai aplikasi ya. Ada beberapa contoh sensor yang umum yang biasanya digunakan itu meliputi ada sensor suhu. Nah, itu mendeteksi perubahan suhu. Nah, seperti termokopel atau termistor. Nah, untuk sensor tekanan itu untuk mengukur tekanan fluida atau gas. Seperti sensor tekanan kapasitif. Nah, yang kayak gitu. Itu adalah sensor-sensor jenisnya. Ada sensor juga sensor cahaya kayak mendeteksi intensitas cahaya seperti fotoresistor atau fotodioda. Untuk gerakan ada sensor gerakan itu mengidentifikasi gerakan atau perubahan posisi seperti sensor gerak pasif inframerah atau akselerometer gitu. Untuk sensor kelembapan juga ada, mengukur kadar kelembapan dalam udara seperti sensor kelembapan resistif atau kapasitif. Terus ada sensor jarak, nah mengukur jarak atau kedekatan objek seperti sensor ultrasonik atau sensor inframerah. Terus ada sensor magnetik, itu mendeteksi medan magnet seperti sensor Hall atau sensor magnetik anisotropik. Nah, itu terus ada sensor suara. Nah, sensor suara ini mendeteksi atau mengukur gelombang suara seperti mikrofon atau sensor getaran. Yang ketiga itu ada komponennya. Kita ada komponen-komponen sensor terdiri dari beberapa komponen penting, itu termasuk transducer. Ini bagian sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Nah, contohnya itu adalah elemen resistif atau fotodioda. Itu tadi yang terus ada elektronika pengolahan sinyal. Itu tuh bagian sensor yang mengubah sinyal listrik dari transducer menjadi sinyal yang dapat diolah oleh sistem elektronik lainnya. Terus ada sirkuit penguat dan penyesuaian. Nah, ini tuh komponen yang menguatkan sinyal sensor, menyesuaikan karakteristiknya agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Terus ada output interface. Bagian yang menghubungkan sensor dengan sistem lainnya seperti output analog atau digital, komunikasi serial atau antarmuka, kabel kayak gitu. Yang kali ini aku bakal bahas kelebihan dan keterbatasannya. Sensor itu memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu ya, pastinya. Kelebihannya termasuk kemampuan mendeteksi secara akurat, merespon dengan cepat, dan dapat diintegrasikan dengan sistem elektronik. Namun untuk keterbatasannya sensor sendiri itu meliputi sensitivitas yang terhadap gangguan lingkungan, kayak misalnya batas deteksi tertentu atau keterbatasan pada rentang pengukuran. Nah, itu tuh adalah keterbatasan yang ada pada sensor.
Nah, yang kelima, sensor. Sensor itu adalah memiliki aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu ada berbagai aplikasi, termasuk industri manufaktur, kendaraan pintar, peralatan medis, sistem keamanan, robotika, pemantauan lingkungan, perangkat pintar, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi mereka tuh memberikan data yang penting untuk pengambilan keputusan, kontrol proses, pemantauan, dan otomatisasi. Jadi memainkan peran penting dalam berbagai aspek lah ya sensor ini di teknologi modern karena memungkinkan untuk pengukuran pemantauan dan interaksi dengan dunia fisik. Jadi serta menjadi komponen integral dalam pengembangan sistem cerdas dan inovasi teknologi. Nah, sekian dari sensor yang bisa saya kasih tahu dalam video ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya di bawah kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.